Ya, ini sistem persamaan. Dan sistem persamaan ini persis seperti kalau Anda punya sistem persamaan 2x plus y sama dengan 5, x plus y sama dengan 3. Ya, atau x1, x2. Persis, ini nggak ada bedanya nih. Sama persis, karena ini semua nanti adalah angka nih. Ya kan? Ini kan angka semua nih. A21 ini kan nanti 0,2, 0,7. Benar kan? Ini angka, ini angka, ini angka, ini angka. Jadi kita mencari solusi X1 dan X2. Ya. Nah, persis seperti ini. Bisa Anda kerjakan dengan cara, ada berapa cara nih bisa kerjain? Bisa cara substitusi, bisa eliminasi, bisa dengan grafik, bisa dengan matriks. Ya, yang kita tunjukkan tadi adalah dengan cara matriks. Inilah ini solusi grafik, kalau kayak grafik. Oke. Jadi sebenarnya ilmunya itu juga. Ya, ilmunya itu juga, bukan ilmu baru-baru amat. Nah, sekarang ini garis dua garis yang saya gambar ini, apa ia pasti begitu kemiringannya? Tergantung apa nih kemiringan garisnya ini, tergantung dari apa? Slope-nya itu tergantung dari apa? Koefisiennya itu tergantung dari apa? Dari A. Angka A11, A21, A12 dan A22 itu yang kemudian nanti mempengaruhi, benar kan? Ya kan? A itu. Nah, sekarang waktu tadi saya gambar begini nih, saya gambar aja sebenarnya. Karena apa? Tadi harus saya gambar begitu. Karena saya mau solusinya X1 maupun X2 harus ada di kuadran kanan atas. Nggak boleh X itu ada solusinya di negatif. Karena ilmu kita, ilmu ekonomi, output nggak mungkin negatif, paling nol. Jadi solusi harus di kanan atas, kuadran 1. Pertanyaannya adalah A-nya itu harus seperti apa supaya solusinya itu ada di kanan atas. Pasti ada syaratnya A-nya. Benar kan? Ya, karena semuanya kan tergantung nilai A-nya nih. Slope garisnya itu kemiringan garis, koefisien garis, ada apa gitu. Namanya kalian komplit juga. Koefisien, slope, kemiringan, gradien, apa lagi? Banyak. Oke, pertanyaannya adalah seperti apa harusnya? Ya, dan jawabannya adalah ini dia syaratnya yang relevan. Ya. Jadi titik potongnya ini kan kita tahu ya. Secara nilai itu kita tahu. Ya. Nilainya ini harus kita tahu sehingga persamaan garis yang di atas ini, persamaan garis yang di atas ini nih, ya, persamaan garis di atas ini bisa saya tulis ulang dalam bentuk seperti itu. Ya. Ini hanya masalah aljabar biasa aja. Anda ikutin pelan-pelan, ilmu Anda udah jauh lebih tinggi dari ini sebenarnya. Cuma Anda mesti ngelihat, mesti ikutin aja pelan-pelan. Ya. Anda bisa dapatkan persamaan seperti ini, maka Anda akan ketemu nih. Ini harus dipenuhi. Ini harus dipenuhi. 1 minus A11 per A12 harus lebih besar dari ini. Oke. Nah, kalau Anda mau kerjakan di rumah, ya, kuncinya dari yang atas sebelah sana itu. Ya. Karena ini slope kan, yang ini slope, benar ya? Ini kan slope-nya nih, yang atas ini slope-nya, ini slope. Slope yang satu harus lebih besar dibandingkan slope yang lain, supaya berpotongan dia, ya kan? Kalau dua-dua slope-nya itu sama, sejajar dia. Maka kita tahu mana yang lebih besar harusnya. Ini harusnya slope-nya lebih tinggi dibandingkan yang ini.
Nah, slope-nya ini yang mana? Slope-nya ini adalah yang ini, yang di atas sana. Slope-nya yang garis Q ini yang mana? Yang ini. Jadi ini harus lebih besar dari ini. Ya, supaya ini lebih besar dari ini, maka ini harus dipenuhi. Ini masalah kali silang aja, ya kan? Ya, jadi dia harus memenuhi ini. Dua komponen ini juga harus positif, berarti dia harus positif. Supaya dia lebih besar dari 0, berarti ini kan harus lebih besar dari ini ya. Ini kan minus sesuatu, berarti ini harus positif. Dan lihat nih, 1 minus A11 dikalikan 1 minus A22 minus sini, itu tidak lain adalah determinan dari matriks A. Oke, sehingga ada dua syarat jadinya. Syarat pertama adalah komponen ini harus positif. Komponen kedua, I minus A-nya harus bukan determinan matriks A, determinan dari I minus A. Ya. Ini kan bentuknya gini nih. Ya. Determinan ini, benar kan? AD minus BC. Ya kan? Jadi ada dua hal yang harus dipenuhi, yaitu dua komponen ini mesti positif dan determinan dari matriks I minus A-nya harus juga positif. Dua komponen ini disebut dengan Hawking-Simon conditions dan itu dipenuhi oleh matriks teknologi kita. Ya, itu dipenuhi oleh matriks teknologi. Jadi kita bisa bilang bahwa Hawking-Simon condition adalah kondisi secara grafik ya, yang kondisi matematik yang memastikan bahwa permasalahan input output kita ya, system of equations ya, sistem persamaan di dalam input output kita itu memiliki solusi di kuadran pertama. Memiliki solusi di kuadran pertama. Ya, berikutnya. Minggu lalu ada slide yang saya tunjukkan yang tentang case, multiplier case. Jadi kalau multiplier case itu biasanya Y sama dengan 1/1 minus C kalikan C0 plus I0 plus D0 ya. Minggu ini kita sebut dengan multiplier. Minggu lalu, kapan yang terakhir kita ketemu? Senin. Saya katakan bahwa di dalam input output bentuknya seperti ini dan ini kita sebut dengan Leontief
inverse, ya. Tetapi dua struktur ini sebenarnya mirip, ya. Ada perubahan yang sifatnya exogenous change, perubahan yang sifatnya eksogen memiliki dampak kepada variabel endogen sebesar perubahan eksogen dikalikan dengan multiplier. Y ini eksogen kan? Ini variabel eksogen bukan? Ini variabel eksogen yang ditentukan di luar sistem. APBN-nya tiba-tiba naik. Apakah APBN naik gara-gara A? Tidak. APBN naik ya gara-gara keputusan APBN. Konsumsi naik. Ya, ini final demand kan? Nah, jadi dia memiliki dampak kepada X melewati Lyapunov inverse. Oke. Nah, meskipun kedua struktur ini mirip, tetapi dia berbeda. Ya. Ini adalah yang kita sebut dengan autonomous experiment. Dan Y yang di sini apa nih? Apa nih kalau di teori makro? Pernah lihat kan yang atas itu ya? Iya. Jadi baru ngomong apa tuh? Agregat demand atau agregat expenditure atau national income atau pendapatan nasional. Benar ya? Y yang di sini apa nih? Kalau yang di input output. Beda nih Y-nya dengan yang di sini. Ini apa? Final demand. X yang di sini output. Output sama nggak dengan pendapatan nasional? Beda. Apa bedanya? Output itu PDB bukan? Pendapatan nasional bukan? Gimana? Yang mana? Yang X. Kalau yang atas, ayo ulang lagi. Pendapatan nasional itu boleh 3 pendekatan. Kalau X yang di bawah itu istilahnya apa tuh? Output. Benar tuh istilah output. Sama nggak dengan pendapatan nasional di atas? Bukan. Karena di dalam X ada input antara dan nilai tambah atau pengeluaran. Ya, beda ya. Oke. Harusnya kapan nih dari hari Senin kemarin? Berkali-kali itu ditunjukin di sebelah kanan. Ya. Di dalam X ini ada pendapatan dan ada input antara. Ya, ini mengandung ini yang kita sebut dengan output. Tapi kalau konsepnya output berarti ada double counting. Bukan GDP nih. Yang GDP yang mana? Ini GDP. Ini GDP bukan? Ya. Oke, ngerti ya? GDP. Final demand, agregat demand sama, agregat expenditure, final demand sama tuh konsepnya. Output lain tuh harusnya konsepnya. Di dalam output ada double counting. Oke. Jadi apapun sebenarnya Anda boleh aja pakai asal tahu persis artinya. Nah, memang iya kadang-kadang ada buku yang kemudian salah naruh istilah. Apalagi terus kalau Anda pakai buku bahasa Indonesia. Ya, karena yang apalagi fotokopian kalau fotokopian. Ya efek kalau udah salah aslinya kok fotokopiannya pasti salah.
istilah yang udah di set sama Leontia, dia membedakan antara yang mana yang output, yang mana yang final demand, benar ya? Yang mana yang pengeluaran, mana yang value added, mana yang expenditures, mana yang balas jasa input primer, mana yang pendapatan. Itu ada artinya masing-masing. Nah, memang biasanya kalau kita udah membaca tabel, terutama tabel input output, baru tuh clear satu-satu. Ya. Output ada nggak? Ada output, tapi di dalam output itu pasti ada input antaranya, double counting. Ya, karena kalau kita jumlahin output, waktu saya bikin rantai produksi di sini, ya, outputnya gandum, dia ditambah outputnya terigu, dia ditambah outputnya roti. Output semua bukan? Iya. Ada double counting nggak? Ada. Value added-nya pasti nggak ada double counting. Atau final demand-nya, ya kan? Pasti nggak ada double counting. Ya. Jadi saya benar-benar berharap Anda selesai dari kita ketemu 3 sesi ini, Anda benar-benar di sini bisa pakai istilah yang benar. Ya. Dan Anda bisa mengkritisi kalau ketemu buku yang pakai istilah itu main hajar aja. National output, apa aja sih kan? Output nasional, output itu sebenarnya itu. Ya. Oke. Nah, minggu lalu juga di slide minggu lalu itu ini saya kasih nama aja ya. Isinya berarti B11, B12. Kalau cuma dua, malah juga kira tulis banyak-banyak. B11, B12, B21, B22, gitu kan? Kalau masalah kita cuma 2 sektor, ya kan? Kalau masalah kita 2 sektor, berarti kita pakai contoh yang 3 sektor deh ya. Saya mau menerangkan sesuatu, kita pakai contoh yang 3 sektor. Jadi kalau permasalahan kita 3 sektor, maka Leontian inverse kita adalah seperti ini. Pakai angka aja langsung. 1 ya. 1,7, 0,8, 0,9, 0,7, 1,2, 1,1, 1,2, 0,4, 0,7, 0,6, 2,4. Ya. Tipikal Leontian inverse saja kayak begini. Kalau satu angka di belakang koma. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang adalah angka 0,9 ini artinya apa? Atau sekarang kita bayangkan satu situasi, ya, satu situasi di mana terjadi peningkatan final demand, tetapi hanya di sektor 2 dan hanya sebesar Rp1. Oke, kalau kelihatan nggak garis besarnya? Nggak kelihatan? Ya. Jadi kita menghitung delta X, delta output dari 1,7, 0,8, 0,9, 0,7, 2,1, 1,2, 0,4, 0,6, 2,4. Tetapi sekarang delta final demand kita adalah hanya di sektor 2. Di sektor 2 pun hanya Rp1. Oke. Bisa nggak kaliin 2 matriks ini? Bisa lah ya. Ini ada berapa nih? Berapa? 0 dulu. Itu. 0,7. Boleh.
perubahan final demand di sektor 2 sebesar Rp1, maka terjadi peningkatan output di sektor 1 sebesar Rp0,7. Terjadi peningkatan output di sektor 2 sebesar Rp2,1 dan terjadi peningkatan output di sektor 3 sebesar Rp1,2. Benar ya? This is a very powerful tool. Anda sekarang bisa tanya, kalau terjadi peningkatan Rp1 final demand di sektor asuransi, maka berapa dampak ekonominya kepada sektor tanaman padi? Bisa nggak? Bisa. Apa yang membatasi Anda? Yang membatasi Anda hanyalah Anda mau pakai klasifikasi berapa sektor. Kalau Anda pakai klasifikasi 175 sektor, Anda punya 175 kali 175 hubungan antar sektor. Jangan nyari topik tesis lagi. Atau dari 175 sektor nggak ketemu topik tesis juga nggak ngerti lagi. Kebayang ya? Jadi sekarang matriks Peltier inverse Anda itu isinya adalah N kali N multipliers. Kalau dengan model Keynes Anda hanya punya satu angka multiplier, yaitu 1/1 minus C. Sekarang dengan alat input output Anda punya S kali N multiplier. Anda bisa tanya hubungan antar sektor yang paling funky. Apa hubungannya sektor asuransi dengan sektor industri perkapalan? Apa hubungan antara sektor pemerintahan dengan sektor pertanian tanaman palawija? Apa hubungan antara sektor listrik dengan sektor atau apa besar? Kalau Anda bermain dengan struktur ekonomi yang sektornya cukup rinci, Anda bisa tanya pertanyaan lain. Dan kuncinya ada di dalam Peltier inverse. Kuncinya ada di dalam Peltier inverse. Nah, Anda sekarang bisa bayangkan, kalau sekarang permasalahan saya ganti, ya, setiap Rp1 perubahan final demand di sektor 3 akan menyebabkan dampak ekonomi seperti apa? Peningkatan output di sektor 1 sebesar 0,4, peningkatan output di sektor 2 sebesar 0,6, peningkatan output di sektor 3 itu sendiri sebesar 0,4. Serah jangan pakai mainnya. Peltier inverse ini very powerful. It is a very powerful tool untuk analisis dampak ekonomi. Dengan apa? Dengan matrik identitas itu yang kita punya sebenarnya. Itu berarti setiap penambahan satu tersebut tambahnya kan paling besar di sektor ini. Ya, mulai nggak harus, tetapi kalau yang main diagonal pasti harus lebih besar dari satu. Kalau misalnya kayak tadi itu ya ditambah final demand di berubah di sektor itu, maka output yang paling besar itu lebih Nggak harus, tetapi yang pasti sektor itu harus nambah lebih dari satu. Bisa aja ada sektor lain yang nambahnya lebih, bisa aja. Tadi poin yang saya mau sampaikan di sini adalah setiap elemen ini, ya, setiap elemen angka di dalam matriks Peltier inverse ini ada artinya, benar kan? Angka 0,9 ini artinya apa nih? 0,9 artinya apa? Besarnya tambahan output di sektor 3 apabila
terjadi peningkatan final demand di sektor 1. Benar nggak? Besarnya tambahan output di sektor berapa? Sektor 3 apabila ada tambahan final demand sebesar Rp1 di sektor 1. Gitu kan ya? Jadi kalau Anda punya matriks 175 kali 175, nulis arti dari tiap inverse saja udah satu buku. Ya. Nah, itu ada 25.000 koefisien yang Anda mesti tulis. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah kalau Anda bekerja dengan matriks yang cukup rinci, Anda bisa menjawab pertanyaan yang sangat beragam yang gak kepikiran sama kita. Jadi sekarang saya tidak tahu kalau ternyata final demand di sektor 1 itu nambah Rp2, berapa efeknya ke output di sektor 2? 2 kali 0,8. Ya, karena semuanya adalah proporsional. Ya, proporsional dan linear. Modelnya itu linear. Oke. Nah, satu step lagi. Ya. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Udah mulai kerasa belum hebatnya analisis input output? Hah? Jadi ceritanya ada cerita begini. Tiap ini bikin konsep input output itu sekitar tahun 1934 atau 35. Oke, dia bikin konsep itu. Yang paling dasar tabel seperti yang Anda lihat di tabel yang pertama itu. Kemudian sekitar tahun 1936 atau tahun 37 dia akhirnya berhasil meyakinkan instansi di Amerika yang namanya Bureau of Economic Analysis (BEA). Ya, Bureau Economic Analysis ini dia berhasil meyakinkan, ayo bikin tabel input output yang paling pertama untuk Amerika. Bikin tabel input output. Nah, bikin dari tabel input output. Mereka bikin untuk yang pertama kali. Jadi kayak semacam BPS Indonesia bikin tabel input output. Ya, tapi ini kan tahun 1936. Ya, tahun 1936 deh, zamannya Al Capone. Jadi tabel yang pertama dibikin untuk Amerika ukurannya adalah 5 sektor. 5 sektor. Ketika tabel itu udah jadi dengan ya 40 lipat segala macam data dipas-pasin gitu kan. Kemudian sampailah ke tahap mesti bikin analisis. Oke. Supaya bisa bikin analisis mesti bikin apa nih yang paling menantang di sini? Supaya bisa bikin analisis yang paling menantang dari ini, bikin apa? Bikin tabel. Jadi ini tabelnya nih seperti tabel yang Anda lihat tadi, 2 kali 2 mereka bikin 5 kali 5. Masuklah kemudian ke tahap analisis. Ketika masuk ke tahap analisis, yang paling menantang di dalam tahap analisis itu apa? Bikin matriks. 5 kali 5 kan waktu bikin tabel kan langsung dapat matriksnya 5 kali 5.
Bikin matriks teknologi menantang nggak? Kau udah dapat dari tabel. Yang paling menantang bikin apa? Tidak kebayang buat Anda nih, karena Anda sekarang di ujung tangan Anda itu ada komputer. Matriks 5x5 ini inverse tahun 1936 mereka harus bikin inverse dengan hitung yang sama. Tahu nggak gimana cara bikinnya inverse 5x5? Tiga kali tiga bisa nggak bikin inverse-nya? Pernah nggak? Pernah? Pakai yang garis-garis gede? Garis-garis gede. Kalau 4x4 gimana? Gimana caranya 4x4? Baru kemudian, nah tahun 1936 yang paling menantang adalah bikin inverse matrix 5x5. Dan untuk bikin inverse matrix 5x5 berarti mereka harus bikin inverse matrix 4x4 nya. Kombinasi 4x4 mesti dibikin. Supaya bikin yang 4x4 nya mereka mesti punya inverse yang 3x3. Akhirnya di mereka lakukan dengan tangan, dan itu membutuhkan 2 orang bekerja selama 7